Baik, akan saya jelaskan materi selanjutnya, yaitu mengelola dokumen di WPS Office. Untuk langkah pertama, silakan kalian buka WPS Office di HP Android kalian masing-masing. Kemudian kalian tekan tombol plus, kemudian pilih dokumen, kemudian pilih kosong. Jadi kita gunakan dokumen yang kosong saja. Kemudian biar nanti terlihat langsung efeknya, pengaruhnya, kita coba tuliskan, buat contoh saja, SMKN 1 kali Gondang. Kemudian kita coba blok tulisan ini, pilih semua. Kemudian kita lihat di pojok kiri bawah ya, di atas tampilan keyboard ada pilihan menu depan. Kita coba tekan ya. Di situ ada beberapa bagian. Yang pertama adalah ukuran. Ya, di sini untuk menentukan ukuran huruf yang kita gunakan. Misalkan kita pengen menggunakan ukuran 16, tinggal kita pilih angka 16. Ukuran 20, tinggal kita pilih angka 20, dan seterusnya. Misalkan kita pilih 14. Ya, itu yang pertama, ukuran. Kemudian selanjutnya kita back lagi, jenis huruf. Biasanya di situ tertulis kalibri. Kita tekan, kemudian kita misalkan menginginkan jenis huruf yang lain. Kalau tombolnya di sebelah kanannya ada tombol A1 download, itu artinya font ini harus kita download terlebih dahulu. Kemudian misalkan kita coba cari yang Android Clock ya. Cara memilih jenis fontnya seperti itu, Homing Sound, Dancing Script, dan seterusnya. Cara memilih jenis huruf. Nah, kalau yang itu terkait dengan copyright ya. Kemudian kita pilih yang ini aja. Ya, untuk membatalkan bisa kita pilih ini, undo. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya masih di tampilan menu depan, setelah jenis huruf kita coba efek tebal, bold ya, B ini. Kemudian I, italic, efek miring. Kemudian U, underline. Nah, ini ada bermacam-macam underline-nya ya, masuk dicoret tulisannya ya. Itu tinggal kita pilih, kita menginginkan yang mana. Kemudian tadi ya, bold, italic, underline. Kemudian tulisan coret ya, istilahnya adalah tulisan coret, huruf S kemudian coret. Kemudian setelah itu warna teks, kita menginginkan warna apa. Auto bold, hitam dan merah, dan seterusnya. Atau kita menginginkan warna yang lain, tinggal kita pilih di situ.
di titik 3 ini. Kemudian selanjutnya sorotan. Sorotan itu fungsinya memberikan warna background. Jika di warnanya merah, kita kasih warna background kuning misalkan, tinggal kita pilih di sini. Kalau tidak pengen ada warna backgroundnya, tinggal kita pilih pilihan yang lingkaran silang, atau menggunakan warna yang lain yang tidak ada di bagian depan, tinggal kita pilih di titik 3-nya. Itu sorotan. Kemudian di bawahnya lagi ada multi. Ini adalah memberikan pilihan pengaturan jarak baris. Ya, ini kebetulan cuma satu baris yang tidak terlihat pengaruhnya. Di jarak spasi antar baris kita atur di sini di multi. Kemudian yang selanjutnya ada pengaturan perataan. Ya, sebelahnya pengaturan spasi tadi ada pengaturan perataan. Yang pertama rata kiri, kemudian rata kiri istilahnya adalah text left ya, kemudian center berarti rata tengah, kemudian kalau yang right berarti rata kanan ya, ini kanan, kemudian yang just V berarti rata kanan dan kiri. Kemudian di sebelahnya lagi bisa kita coba tekan ya, itu untuk memberikan efek spasi di masing-masing huruf seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada beberapa tombol. Semacam style ya kalau di Microsoft Word. Kemudian di sini ada numbering. Maaf ini untuk yang bulat berarti ya. Kemudian ini bintang. Kemudian ini angka. Kalau tanpa bullet numbering kita pilih kotak yang tidak ada bullet atau numberingnya. Kita pilih di titik 3 ini, akan muncul beberapa pilihan lagi. Kemudian setelah itu ada pilihan lagi identitas spasi, tipografi cerdas, kemudian pembuatan kolom ya di bagian bawahnya, kemudian huruf berpangkat, huruf indeks bagian bawah, kemudian huruf kecil, huruf besar ya, seperti itu. Ya, itulah bagian depan dari materi mengelola dokumen di WPOS Office. Terima kasih. Ya, kalau di materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai menu depan di pengelolaan dokumen di WPS Office. Untuk selanjutnya kali ini kita coba materi selanjutnya, yaitu di menu berkas. Kita langsung buka WPS Office-nya. Kemudian setelah itu kalian tuliskan SMKN 1 Koli Gondang buat latihan mengedit ataupun yang lainnya. Kemudian kalau kemarin di materi sebelumnya kita sudah masuk ke
menu depan, kita masuk ke menu berkas sekarang. Di situ ada beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah simpan. Simpan ini berfungsi adalah untuk menyimpan dokumen, di mana kita bisa menyimpan dokumen secara langsung atau simpan sebagai format yang lain. Kalau simpan itu langsung disimpan dengan format doc ataupun docx atau txt atau mungkin pdf. Kemudian setelah itu tinggal kita tekan tombol simpan. Nah, lokasinya tinggal kita tentukan di sini. Kemudian di bawah simpan ada pilihan simpan sebagai. Ini juga hampir sama, ketika kondisi file baru tampilannya seperti save dan save as ya kalau di Microsoft Word. Kemudian ekspor ke PDF ini ya, jadi nanti filenya jadi file PDF. Kemudian bagi sebagai pilihan, ini berfungsi sebagai format-format ketika kita akan ngirim ke email, ke WhatsApp, ke Messenger, atau ke tempat-tempat yang lain ya, tautan sebagainya itu. Kemudian selanjutnya ekspor gambar. Ekspor gambar artinya kita bisa menyimpan file ini ke dalam format gambar ya. Di situ ada pilihan berbagi gambar, ekspor gambar berdasarkan. Kemudian di bawahnya ekspor gambar ada pilihan kirimkan ke komputer. Artinya kita bisa melakukan penyimpanan ke folder penyimpanan di komputer, atau jika kita sudah memiliki akun di WPS bisa langsung menyimpan di WPS Cloud. Kemudian di bawahnya lagi ada mengekstrak halaman. Iya. Ini harus kita simpan terlebih dahulu karena di sini ada beberapa pilihan ya untuk mengkompres, enskripsi dokumen, cetak, serta info berkas. Ya. Bagian bawah mengirimkan ke komputer ada mengekstrak, menggabungkan dokumen, kemudian kompres file. Kompres file gunanya mengkompres file agar memiliki ukuran yang lebih kecil. Kemudian enskripsi bisa diaktifkan, artinya jika kita bisa memberikan password pada file ini. Tujuannya agar dokumen ini hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki password. Itu di enskripsi. Kalau kita menginginkan dokumen kita ada passwordnya, bisa kita pilih fasilitas ini. Kemudian cetak gunanya mencetak dokumen ke printer, bisa menggunakan OTG atau on the go. Kemudian bisa kita pahami bahwa OTG ini merupakan salah satu fitur pada smartphone yang mempunyai suatu kemampuan untuk membaca perangkat flash disk melalui port USB OTG. Perangkat flash disk OTG ini mempunyai dua ujung konektor yang berbeda. Kemudian masih di berkas ya, ada info berkas. Kemudian yang terakhir, info berkas tadi intinya tentang informasi terkait dokumen. Kemudian terakhir bantuan dan umpan balik. Demikian paparan penjelasan tentang menu berkas yang ada di materi melalui dokumen.
Ya, untuk materi selanjutnya setelah kita belajar di materi sebelumnya mengenai bagaimana mengelola dokumen di WPS Office, yaitu mengenai bagian depan dan berkas. Kali ini di yang depan ini ya, kemudian yang berkas. Kali ini kita coba masuk ke sisipkan ya, sisipkan. Yang ketiga di sisipkan ini, yang pertama adalah gambar. Kita lihat kalau kita pilih gambar, fungsinya di sini adalah menyisipkan gambar ke dokumen kita. Misalkan ini ya, gambar ini. Oke. Nah, pengaturan ukurannya tinggal kita resize. Itu menyisipkan gambar, termasuk mau mangkas mau mutar di bagian bawahnya ya. Kemudian selanjutnya ada kontak teks, text box berarti ya kalau di Microsoft Word istilahnya. Misalkan ini juga sama, bisa kita resize kotaknya, tinggal kita beri keterangan tulisan. Kemudian disisipkan selanjutnya yaitu membuat bentuk. Misalkan kita pengen bentuk sebuah garis, tinggal pilih garis ya. Kemudian mau kita hapus, tinggal kita pilih hapus. Kita coba sisipkan lagi ke bentuk, kita coba pilihan bentuk yang lain ya, misalkan kubus ya. Tadi geser, tinggal kita unduh. Untuk menghapus cukup tekan hapus ya, itu hapus. Kemudian disisipkan masih, misalkan kita ingin menyisipkan komentar ya, tinggal kita tuliskan ya. Ya, ini ada komentarnya, kita unduh aja. Kemudian tabel, tinggal kita pilih gayanya, stylenya. Misalkan kita pilih yang ini ya. Kemudian pilih OK, itu tabel. Selanjutnya ini kalau seperti ini masih di format tabel, kita undo saja. Masih disisipkan ya, ada tabel, kemudian ini halaman kosong, di semacam halaman baru. Kemudian nomor halaman, ini buat nomor halaman, lokasinya, perataannya bisa kita atur di sini. Kemudian kepala kaki, footnote, endnote ya, catatan kaki, catatan akhir, evernote, tanggal dan waktu, hyperlink, markup buku, serta yang terakhir pemisah halaman, berfungsi seperti page break pada Word ya. Ini sebenarnya kalau ketikan-ketikan biasa jarang kita gunakan, tapi minimal kita mengenal beberapa fungsi-fungsi yang ada di pilihan sisipkan. Jadi intinya disisipkan ini adalah hal-hal yang terkait dengan menu-menu yang bisa kita masukkan, yang bisa kita
sisipkan di WPS Office. Demikian menu sisipkan. Terima kasih.